Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang yang akan segera menghampiri kamu sebentar lagi. Apakah itu? Kita akan coba lihat ya. Tapi ingat juga buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, Gemini. Kita akan shuffle kartunya yang akan segera menghampiri kamu sebentar lagi. Dan ini bacaan secara general, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, Gemini. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Oke. Kita akan coba lihat zodiak-zodiak orang yang mungkin akan terkoneksi dengan kamu. Wow, luar biasa. Nah, di sini ada The High Priestess. Kita susun dulu ya kartunya. Oke, ada di Empress. Ada Knight of Swords. Ada Six of Cups. Ada Two of Cups. Dan ada Seven of Pentacles. Nah, kita akan coba lihat zodiak-zodiaknya. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri, Cancer, Pisces, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, dan ada Taurus. Ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Gemini. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke, baik Gemini, kita akan coba lihat di bottom of the deck. Di sini ada The High Priestess. Ini akan segera menghampiri kamu ya, sebentar lagi ataupun dalam waktu dekat, mungkin bisa saja akhir bulan November ataupun di penghujung tahun di bulan Desember ya. Adalah sebuah kebaikan-kebaikan ataupun orang-orang baik ya, ataupun keluarga yang benar-benar kamu sayangi, ataupun ada perubahan pada diri kamu di mana kamu akan menjadi spiritual gitu ya. Dan kamu juga menjadi orang yang benar-benar mau belajar untuk ke masa depan gitu. Karena mungkin selama ini kamu merasa kayak beranggapan, aku itu pintar, aku itu cerdas, aku nggak perlu belajar gitu loh. Nah ternyata anggapan kamu seperti itu salah. Namanya kita hidup, kita harus selalu belajar, belajar, dan belajar. Ya, ingin berubah, berubah, berubah gitu loh. Ya, Gemini. Nah inilah, salah satunya itu yang akan hadir juga. Aku melihat seseorang yang akan membawa perubahan, intinya yang mengayomi kamu, seseorang yang punya spiritual juga, atau dia adalah guru. Guru bagi kamu. Karena di sini ada buku, intinya dia akan banyak mengajarkan tentang apa ya, tentang kebaikan-kebaikan kepada kamu dan mengarahkan kamu ke jalan yang benar gitu loh. Bukan berarti kamu selama ini di jalan yang tidak benar, bukan. Hanya saja kita kan perlu mendalami karakter kita, mendalami apa yang kita inginkan, kita butuhkan, mendalami perjalanan hidup kita ya, apa yang harus kita lakukan. Terkadang kan kita butuh tuntunan, kita butuh petunjuk begitu. Nah inilah ya, seseorang itu mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu, ya mungkin dalam waktu dekat, dan dia mungkin akan bisa membuat hidup kamu itu terarah dan memiliki tujuan. Oke, kita akan coba lihat selanjutnya ya. Buat Gemini, kalau aku lihat juga ya di sini tadi ada Five of Pentacles, ini gambaran dimana bahwasannya memang terjadi sebuah kehidupan kamu yang begitu stagnan gitu ya. Kamu merasa hidup kamu itu kayak, apalagi dari segi finansial nih, begitu sangat terpuruk sekali. Entah itu mungkin kamu dulu pernah ditipu, dikhianati, ya mungkin bisnisnya kamu yang benar-benar kayak ya apa ya, tidak ada perkembangan, atau pekerjaan kamu yang memang sudah hilang gitu ya. Namun di sini kamu akan mendapatkan petunjuk lagi. Itu yang akan segera hadir ya. Nah, lanjut. Aku juga melihat di sini Gemini di Impress. Kamu akan kehadiran seseorang yang akan menyayangi kamu dengan tulus. Dan seseorang ini mungkin akan memiliki cinta tanpa syarat ke kamu. Dia intinya mungkin tidak akan meminta balasan apa-apa.
karena dia tulus mencintai kamu dan dia itu benar-benar kayak memiliki rasa ingin membahagiakan kamu dan dia tidak ingin menyakiti kamu sedikit pun. Nah itu, dia seperti ingin melindungi kamu dari semua kesedihan, kekecewaan ya. Mungkin dia juga ingin melindungi kamu dari segala ancaman ya. Ini aku rasakan dari di Impress ini. Oke, buat Gemini. Itu yang aku rasakan. Dan lanjut, di sini ada Knight of Swords. Nah, ini terbaca ya, ada sebuah energi seseorang yang dulunya pernah terkoneksi dengan kamu dan dia dulunya itu adalah seseorang yang pernah mengabaikan kamu ya, atau dia ini adalah seseorang yang justru pernah menyakiti kamu secara tidak sadar ya, mungkin dia sudah menyakiti kamu merasakan. Namun saat ini mungkin sebentar lagi dalam waktu dekat dia akan datang, dia akan menghampiri kamu. Kenapa? Dia punya tujuan. Mungkin bisa saja dia menyesal, dia baru sadar ya kalau dia itu punya salah ke kamu dan dia mungkin ingin menebus semua kesalahannya. Dan dia benar-benar kayak memikirkan kamu banget. Kenapa? Mungkin ada jiwanya yang tidak tenang. Atau dia mungkin merasa kayak dihantui oleh rasa bersalahnya dia. Makanya dia selalu memikirkan kamu. Dan dia punya keinginan untuk menghampiri kamu, mendekati kamu ya. Mungkin ia ingin meminta maaf, mengakui kesalahannya, menembus semua kesalahannya ya. Dan untuk menghapus kesedihan kamu juga ya. Nah ini yang dirasakan dia. Oke? Gemini. Dan lanjut. Nah ini juga gambaran bahwasanya seseorang ini ya mungkin dia masih punya rasa cinta ke kamu. Nah mungkin ini kamu berkenalan atau mungkin terjadi hubungan dengan kamu dulunya itu di masa-masa kecil mungkin, atau dia sudah menjadi masa lalu bagi kamu ya. Dan ternyata sampai detik ini dia itu masih memiliki rasa yang cukup besar. Dan akhirnya dia ingin menjalin hubungan itu kembali bersama kamu. Ya mungkin dia itu punya alasan. Dia punya alasan untuk meninggalkan kamu dulunya, atau dia punya alasan kenapa dia meninggalkan kamu ya. Entah itu karena dia kayak mengejar karir ya, atau dia mungkin mengejar pendidikannya ya, atau mungkin dia itu punya tujuan dulunya ya dalam hidupnya ya, atau ada dia manifestkan sehingga dia harus mengorbankan kamu. Tetapi saat dia mungkin sudah memiliki semuanya, dia sudah sukses, dia sudah intinya sudah berhasil lah gitu kan. Jadi dia akhirnya menghampiri kamu lagi. Nah, dan terjadilah sebuah pertemuan di sini. Oke? Ada Two of Cup, ada pertemuan yang begitu membahagiakan antara kamu dengan dia, Gemini. Dan inilah seseorang ini mungkin akan hadir ke dalam hidup kamu, dia merasakan kalau dia itu sebenarnya begitu sangat mencintai kamu dan dia tulus ya. Dia memiliki rasa ketulusan yang begitu besar ke kamu. Dan dia mungkin nantinya saat kamu mungkin memilih dia atau menerima dia ya, dia tidak akan membiarkan kamu bersedih lagi ya. Itu juga salah satu cara dia untuk menebus kesalahannya. Dia akan berkomitmen dengan kamu ya. Ya mungkin ini adalah seseorang yang benar-benar kayak dia tulus sih sama kamu. Dulunya itu dia meninggalkan kamu mungkin karena sesuatu alasan, atau mungkin karena keluarga ya, begitu juga, atau karena kepindahan dia juga ya. Dan akhirnya dia tidak bisa menolak gitu loh. Dia harus meninggalkan kamu. Nah, namun akhirnya kamu dengan dia akan bertemu kembali. Oke? Gemini. Itu yang aku rasakan. Dan di sini ada di Seven of Pentacles. Ini menggambarkan ya, jika seseorang ini dia adalah orang yang akan menikmati kebahagiaan bersama kamu. Nah, jika ini diri kamu, ya yang akan hadir itu adalah keberlimpahan dari segi finansial kamu. Emang terlihat jelas sekali di sini ya, di Five of Pentacles ini adalah gambaran kesengsaraan kamu dari segi finansial. Tetapi ya mungkin dalam waktu dekat, sebentar lagi, entah itu seminggu, 1 bulan, atau di penghujung tahun, kamu akan memetik hasil dari kesabaran kamu ya, hasil dari perjuangan kamu, hasil dari usaha kamu. Nah ini tinggal kamu petik aja nih koin-koin ya. Ini kan udah bak keranjang nih dia. Jadi ini ada gambaran di mana bahwasanya Gemini ya, keberlimpahan ini akan menghampiri kamu. Dia akan ada buat kamu, akan tumbuh untuk kamu gitu loh. Ya, begitu. Gemini. Ini yang aku lihat. Oke. Semoga aja apapun ini itu akan bisa membuat kamu merasa kayak wah, inilah yang aku cari-cari dulu. Mungkin ada ya beberapa dari Gemini ini tentang impian kamu, tentang harapan kamu, ya, tentang manifestasi kamu. Dan ternyata
Apa yang sudah kamu manifestkan itu satu persatu mungkin akan menghampiri kamu. Ya, istilah kata itu ya, doa kamu mungkin satu persatu akan terkabulkan. Karena mungkin apa? Karena kamu di sini sudah memiliki sebuah tujuan hidup, kamu sudah dituntun ya, mungkin kamu sudah menjadi orang yang lebih baik, kamu sudah menjadi orang yang berpikir positif ya, dan akhirnya apa yang kamu dapatkan juga hal-hal yang positif. Oke, Gemini. Kita akan coba lihat dari percintaannya kamu seperti apakah selanjutnya. Ya mungkin seseorang ini akan hadir, apa tujuannya, apa keinginannya, kita akan coba lihat di sini ya. Gemini, fokuskan diri kamu kepada energi ini ya, kepada kartu ini. Semoga aja energi dia yang kamu fokuskan itu masuk ke sini ya. Oke. Gemini. Ya. Oh, banyak sekali. 3 aja ya. Nah, ini ada separation. Nah, memang terjadi ya. Terjadi suatu perpisahan antara kamu dengan dia. Ini jelas ya, ini menekankan sekali, menjelaskan sekali. Kalau Gemini dulunya dengan seseorang ini pernah terkoneksi dan saling meninggalkan. Entah itu mungkin dia meninggalkan kamu atau kamu meninggalkan dia. Tetapi pada akhirnya kamu akan bertemu lagi. Ada di Two of Cups. Nah, kartu ini sama halnya ya, terbaca sekali. Kenapa? Kamu punya keyakinan. Beberapa dari kamu merasa kayak, oh aku yakin suatu saat nanti kita akan bertemu gitu loh. Karena di sini dia juga mikirin kamu. Dan dia merasa kayak kita itu tidak bisa dipisahkan. Kita akan menemukan jalannya nantinya. Dan ternyata butuh waktu memang ya. Butuh waktu untuk kamu dengan dia bisa bertemu kembali. Entah dia dulu kayak apa ya, mengejar karirnya dulu atau dia menyiapkan dirinya dulu gitu ya. Dan akhirnya karena keyakinan dia dan kamu dengan dia akan bertemu kembali. Nah, ini terjadi past life relationship. Kamu akan menjadi suatu hubungan dengan seseorang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Ya, dimana kamu sudah mengakhiri itu semua. Tetapi itu akan kembali karena ada keyakinan. Mungkin ada hati yang masih terpaut antara kamu dengan dia. Mungkin ada chemistry antara kamu dengan dia juga. Sehingga sulit untuk dipisahkan. Sulit untuk dijauhkan. Apapun yang namanya jodoh ya, kalau memang itu sudah takdirnya, kita akan ketemu. Walaupun mungkin kamu di ujung dunia sekalipun, dia maka akan menghampiri kamu. Gemini, ya. Oke, itu. Dan ini juga terbaca di sini, give your relationship a chance ya. Work on your partnership. Aku juga merasakan hubungan ini mungkin akan berbeda seperti yang dulu gitu ya. Yang dulu mungkin kamu dengan dia itu masih kekanak-kanakan, kamu dengan dia dulu itu mungkin masih punya rasa ego yang begitu cukup besar gitu ya, sulit untuk dikendalikan. Tapi saat ini kamu dengan dia itu sudah berbeda. Kamu dengan dia itu sudah menjadi pribadi yang mungkin lebih baik. Ya, kamu dengan dia itu sudah menjadi orang yang apa ya, udah menjadi versi terbaik gitu. Ya, ini yang aku lihat. Sehingga akhirnya hubungan kamu dengan dia itu kayak, wah kita sudah saling menguatkan, kita sudah satu energi, kita sudah satu frekuensi gitu. Ya, jadi ya kita itu terkoneksi secara batin atau spiritual begitu. Ya, sehingga akhirnya kamu dengan dia di sini bisa bersama. Oke, Gemini. Kita akan coba lihat selanjutnya apa lagi yang akan terbaca di sini buat Gemini. Oke. Wow. Nah, itu juga akan mengabarkan ya, dia akan datang sekali lagi ke kamu ya. Nah, ini muncul sebuah gairah ya. Gairah dalam dirinya dia. Muncul saat apa? Saat dia sudah berhasil, saat dia sudah menjadi sukses, saat dia sudah menjadi seseorang ya yang sudah dihargai. Nah, dan disitulah dia merasa kayak aku harus nih bertemu dengan kamu. Aku harus datang ke kamu. Aku harus menghampiri kamu karena di sini ada receiving what you need. Kamu akan menerima apa yang kamu butuhkan di sini. Dan mungkin saat ini mungkin lagi dalam proses ya. Dalam prosesnya di mana kamu nantinya ya mungkin akan bisa move on juga dari seseorang ya. Mungkin dulunya kamu punya masa lalu yang begitu sangat rumit yang sulit dilupakan, tapi hadirnya dia itu membuat kamu akhirnya bergairah kembali. Oke. Dan di sini photograph, looking at your photo, missing you. Dia akan merindukan kamu selalu. Dan makanya di sini dia ingin bernostalgia lagi sama kamu. Dia akan membuat kenangan-kenangan baru bersama kamu. Dia akan membuat make new memories gitu loh. Jadi itu. Jadi ini memang benar-benar kayak
energi orang di masa lalu kuat banget ya, tapi mungkin bukan orang masa lalu yang sudah menyakiti kamu yang sesakit-sakitnya, enggak. Tapi orang di masa lalu yang masih mencintai kamu, tapi kamu dengan dia itu terpaksa saling meninggalkan. Dan dia mungkin terpaksa meninggalkan kamu ataupun kamu ya. Karena ini juga bisa vice versa. Oke? Dan akhirnya kartu wedding ring itu akan menjadi milik kamu, Gemini. Oke? Wedding ring, pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia. Karena mungkin sama-sama kayak, oh kita udah bertemu dengan solusinya. Kita sudah menjadi orang sukses. Kamu juga sudah menjadi dewasa. Kamu juga sudah menjadi bijaksana. Ya, dan ya mungkin apalagi yang kita tunggu. Kita sudah sama-sama dewasa. Sudah umurnya yang kepala tiga gitu ya. Nah, sudah cukup lama sih perjuangan ataupun perjalanan kamu ataupun penantian kamu ya. Dan akhirnya sampailah kamu di titik ini, wedding ring, menikah bersama dia. Oke? Buat Gemini. Nah, semoga aja ini akan menjadi pertimbangan buat kamu ataupun menjadi pencerahan buat kamu atau sebagai hiburan buat kamu ya. Semoga aja hal-hal yang baik akan selalu menghampiri kamu buat Gemini. Oke, mungkin ini dulu yang bisa aku sampaikan buat Gemini. Sampai ketemu lagi. Dadah.